5 cara membangun kekayaan dalam 5 tahun. Menjadi kaya merupakan harapan sebagian besar masyarakat saat ini, di tengah himpitan biaya hidup. Meski pada realitanya, untuk menjadi orang kaya sangat sulit diraih. Di satu sisi, banyak informasi mengenai pengelolaan keuangan yang diklaim dapat menghantarkan seseorang kepada kekayaan, hal itu tidak cukup banyak membantu. Seseorang harus beralih dari sekedar mengharapkan kekayaan menjadi secara aktif mengejar pengetahuan keuangan dan membuat keputusan yang tepat yang membuka jalan menuju kemakmuran. Berikut tips membangun kekayaan dalam waktu 5 tahun. Nomor 1. Bangun literasi keuangan. Sebelum berpikir untuk membangun kekayaan, keterampilan yang perlu dimiliki seseorang adalah literasi keuangan. Mulailah dengan dasar-dasar penganggaran dan lanjutkan ke topik yang lebih kompleks seperti investasi dan kewirausahaan. Ada metode yang dapat diakses untuk memudahkan dalam dunia keuangan. Mulailah dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh para ahli keuangan. Jika perlu, bisa mendaftar kursus online yang menawarkan jalur pembelajaran terstruktur, mulai dari teknik penganggaran dasar hingga strategi investasi secara sederhana. Literasi keuangan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses pembelajaran seumur hidup. Biasakan membaca berita keuangan secara teratur dan mengikuti tren dan perkembangan baru. Pentingnya literasi keuangan tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang memahami bagaimana mengelola uang, tetapi juga tentang membangun pondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Langkah pertama adalah mempelajari dasar-dasar penganggaran, lalu berkembang ke topik investasi dan kewirausahaan. Buku dan kursus online dapat menjadi sumber belajar yang berharga, sementara membiasakan diri dengan berita keuangan membantu Anda tetap terinformasi tentang tren dan perubahan dalam dunia keuangan. Ingatlah, literasi keuangan adalah proses pembelajaran seumur hidup yang membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Nomor 2. Kendalikan keuangan. Mampu mengendalikan arus keuangan, menjadi pintu awal mengendalikan nasib ke depan. Seseorang dapat melacak pengeluaran setiap bulan. Yang perlu diterapkan adalah menghindari utang, terutama utang berbunga tinggi. Bangun dana darurat untuk menghindari utang jika terjadi keadaan darurat. Terkadang, ketat terhadap pengeluaran cukup menyulitkan kehidupan seseorang. Namun dalam jangka panjang, keputusan-keputusan ini memberikan kebebasan dan membuka jalan bagi pertumbuhan keuangan. Mengendalikan arus keuangan adalah langkah awal yang penting untuk mengelola nasib keuangan Anda di masa depan. Melacak pengeluaran setiap bulan membantu Anda memahami di mana uang Anda digunakan. Sementara menghindari utang, khususnya utang dengan bunga tinggi, adalah kunci untuk menjaga stabilitas keuangan Anda. Bangun dana darurat untuk melindungi diri Anda dari situasi darurat yang mungkin timbul tanpa harus berutang. Meskipun mengontrol pengeluaran bisa sulit, keputusan-keputusan ini membuka pintu bagi pertumbuhan keuangan jangka panjang dan memberikan kebebasan finansial. Nomor 3. Miliki pola pikir kaya. Pola berpikir dapat memengaruhi kebiasaan finansial secara dramatis. Mengadopsi pola pikir kaya adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan kekayaan sekaligus membantu menjaga fokus dan motivasi untuk membangun kekayaan. Ini bukan tentang berpikir positif yang menghasilkan kekayaan secara tiba-tiba, ini tentang menumbuhkan sikap positif yang mendukung upaya konsisten. Memiliki pola pikir kaya tidak hanya memengaruhi perilaku finansial, tetapi juga membentuk landasan bagi keberhasilan dalam membangun kekayaan jangka panjang. Ini bukan tentang menarik kekayaan secara instan dengan berpikir positif, tetapi lebih tentang mengadopsi sikap positif yang mendukung konsistensi dan ketekunan dalam upaya keuangan Anda. Pola pikir kaya membantu Anda tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan keuangan Anda, serta mengembangkan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan kekayaan. Nomor 4. Buat anggaran dan hidup sesuai kemampuan. Beberapa orang mungkin menganggap anggaran sebagai kata menakutkan yang justru membatasi kehidupan. Pada kenyataannya, anggaran hanyalah cara untuk memastikan kebutuhan seseorang terpenuhi. Anggaplah tabungan sebagai tagihan terpenting yang harus dibayarkan setiap bulan. Gunakan skema 50-30-20 di mana 50% penghasilan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan pembayaran utang. Anggaran sebenarnya adalah alat yang membebaskan, bukan membatasi.
Ini membantu Anda mengatur keuangan Anda sehingga Anda dapat memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan membangun keamanan finansial untuk masa depan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah skema 50-30-20. Di mana 50% dari penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan pembayaran utang. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Anda dapat hidup sesuai kemampuan Anda dan tetap membangun kekayaan dengan disiplin. Nomor 5. Menabung untuk berinvestasi. Menabung uang saja tidak akan menghasilkan kekayaan, yang penting adalah apa yang akan dilakukan dengan tabungan tersebut. Pertimbangkan untuk berinvestasi pada saham yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan seiring berjalannya waktu. Pelajari tentang pasar atau konsultasikan dengan pakar untuk mendapatkan nasihat keuangan. Perlu diingat bahwa investasi mengandung risiko, karena itu perlu untuk melakukan diversifikasikan investasi. Menabung adalah langkah awal yang baik, tetapi untuk membangun kekayaan yang signifikan, penting untuk mengalokasikan tabungan Anda ke investasi yang cerdas. Salah satu opsi adalah berinvestasi di pasar saham, yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Penting untuk belajar tentang pasar atau berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Ingatlah bahwa investasi selalu melibatkan risiko, oleh karena itu diversifikasi portofolio investasi Anda adalah langkah yang penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang.